Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Dedi Prabowo ingin mengucapkan salam hormat saya kepada seluruh guru di Indonesia. Mari tunjukkan pada dunia bahwa kita bahagia. Pada modul 1.3 ini kita berbicara tentang memimpin perubahan positif. Tidak seperti modul-modul sebelumnya yang membahas tentang filosofi. Modul kali ini sudah membahas tentang konsep penerapan. Bayangkan, kita dituntun untuk membuat visi pembelajaran atau pendidikan di lingkungan sekolah. Luar biasa bukan? Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, kita ditantang untuk menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif dan diminta membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan Bagja. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu inquiry apresiatif dan Bagja secara singkat. Inquiry apresiatif sebagai paradigma. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mengeksplorasi paradigma yang disebut inquiry apresiatif, yang dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Operator adalah tokoh yang mengembangkan inquiry apresiatif, menyatakan bahwa pendekatan inquiry apresiatif dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan biasa. Manajemen perubahan yang biasa dilakukan lebih menitik beratkan pada masalah apa yang terjadi dan apa yang salah dari proses tersebut untuk diperbaiki. Hal ini berbeda dengan inquiry apresiatif yang berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Pendekatan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Dalam implementasinya, inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki organisasi. Jadi, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang dalam suatu organisasi. Mengelola perubahan positif. Inquiry apresiatif sebagai salah satu model manajemen perubahan di lingkungan pembelajaran, baik itu di kelas maupun sekolah, diterapkan melalui tahapan dalam inquiry apresiatif yang di dalam bahasa Indonesia disebut dengan Bagja. Bagja merupakan singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, itu tadi pengantar yang menjelaskan tentang inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan dan hubungannya dengan Bagja sebagai gubahan tahapan inquiry apresiatif. Sekarang kita akan membahas visi saya dalam pendidikan di lingkungan sekolah dengan tahapan Bagja. Prakarsa perubahan, mewujudkan sebuah lingkungan yang menyenangkan dan berkeadilan di sekolah. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan: bagaimana langkah konkret yang bisa diambil untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan berkeadilan di sekolah? Tindakan: membangun program mentoring di sekolah yang melibatkan murid-murid senior untuk membantu murid-murid baru atau yang membutuhkan bimbingan tambahan. Dengan adanya program ini, murid-murid baru dapat merasa lebih nyaman dan didukung di lingkungan sekolah. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan: apa saja aspek-aspek utama yang perlu diperhatikan agar sebuah lingkungan pendidikan di sekolah dapat dianggap menyenangkan dan berkeadilan bagi semua murid di sekolah? Tindakan: mendorong partisipasi murid dalam pengambilan keputusan dengan mengadakan forum atau kelompok diskusi yang melibatkan murid-murid dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan sekolah, acara sekolah, atau permasalahan yang mempengaruhi mereka. Ini akan memberikan kesempatan kepada murid untuk menyuarakan pendapat dan merasa memiliki perubahan yang terjadi di sekolah. G. Gali mimpi. Pertanyaan: bagaimana berupaya memastikan bahwa lingkungan pendidikan yang dibangun menyenangkan dan berkeadilan bagi semua siswa di sekolah? Tindakan: meningkatnya kesadaran akan belajar yang menyenangkan dan berkeadilan, menghargai keberagaman dengan mengadakan kegiatan atau kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembelajaran yang menyenangkan dan berkeadilan di sekolah. Ini dapat meliputi workshop, seminar, atau kegiatan sosial yang melibatkan murid, guru, dan orang tua. Meningkatnya semangat belajar murid dan minimnya pelanggaran etik yang dilakukan.
serta semakin kompak murid dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan secara berkelompok atau berorganisasi. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan: langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan sebuah lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan berkeadilan di sekolah? Tindakan: mengembangkan program pelatihan untuk guru yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru tentang pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan berkeadilan. Pelatihan ini dapat meliputi teknik pengajaran yang inklusif, pendekatan penilaian yang adil, atau strategi manajemen kelas yang positif. A. Atur eksekusi. Pertanyaan: siapa saja yang berperan dan bagaimana tindakan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan sebuah lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan berkeadilan di sekolah? Tindakan: membuat komite keadilan sekolah yang terdiri dari murid, guru, dan staf sekolah. Komite ini bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan sekolah, menangani aduan atau pelanggaran keadilan, serta menganalisis data untuk memastikan semua murid diperlakukan secara adil. Membangun lingkungan fisik yang menyenangkan untuk menciptakan lingkungan fisik yang ramah dan menyenangkan, seperti menghias ruang kelas dengan gambar-gambar inspiratif, menciptakan ruang perpustakaan yang menarik, atau memperbaiki fasilitas olahraga dan rekreasi. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang inklusif seperti klub atau organisasi murid yang melibatkan berbagai minat dan bakat. Ini akan memberikan kesempatan bagi murid untuk terlibat dalam kegiatan yang mereka sukai dan merasa diterima. Membuat kampanye anti-bullying di sekolah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari intimidasi. Kampanye ini dapat melibatkan warga sekolah, lembaga pemerintah maupun swasta yang terkait serta tokoh masyarakat. Demikian visi saya dalam pendidikan di lingkungan sekolah. Akan lebih menarik jika rekan-rekan sangsi atau ragu dengan apa yang saya impikan, sehingga akan terjadi diskusi untuk refleksi dan evaluasi diri saya. Ditunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.